sikap presiden kita yang tidak setuju atau tidak sepaham dengan mantan presiden yang lalu. Berhasil nggak ini kabinet ini? Pemimpin itu kan ibaratnya seperti Tuhan di muka bumi sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Logikers, kembali lagi bersama saya Widi Grafias dan tentunya saat ini channel Logika Bicara sudah mempunyai narasumber tetap. Tentunya ada Bang Jimmy. Bang Jimmy, apa kabar Bang? Baik, Mas Widi. Alhamdulillah. Sehat-sehat. Eko, Boek. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Bang Jimmy kita sudah tahu semua bahwa beliau adalah seorang pengamat politik dan Eko, kalau saya biasa panggil Boek, Boek ini seorang pemerhati sosial budaya. Nah, Logikers, kali ini menyambung dari konten sebelumnya, kita ingin mengembangkan lagi ide-ide bagaimana bangsa kita ini bisa keluar dari jerat oligarki. Nah, jerat oligarki kita ingin keluar melalui sosok pemimpin kita yang baru dilantik akhir tahun lalu, yaitu Presiden Prabowo Subianto, di mana harapannya adalah dengan situasi nasional saat ini ya Bang ya, kok sudah cukup, mungkin cukup memprihatinkan atau bahkan sangat memprihatinkan. Banyak sekali isu-isu yang viral ya. Kalau sekarang kan gampang banget viral. Kita tahu viral seperti misalnya pagar laut yang sampai saat ini belum kelar urusannya. Yang satu pengen dibongkar, alasannya bahwa disuruh langsung oleh presiden. Yang satu tunggu dulu dong, misalnya. Cari, siapa tahu sebelum dibongkar bisa cari itu ada alat-alat bukti lain yang bisa ditemukan sebelum dibongkar. Lalu ada juga hal-hal lain yang tidak kalah penting. Misalnya kita tahu bahwa beberapa kali presiden memperlihatkan gestur bahwa presiden itu seorang yang tidak mau terkooptasi oleh mantan pemimpin yang lalu. Ada beberapa, kalau saya boleh catat ya, Bang Boek, kita tahu Prabowo itu ternyata kalau kita boleh mencatat, ada beberapa hal yang beliau tidak sepakat dengan cara-cara pemimpin lama. Misalnya, persoalan Pilkada DKI. Pilkada DKI, mantan presiden yang lalu, Pak Mulyono, minta putaran kedua. Pakai semua cara pasukannya untuk mempersiapkan Pilkada DKI untuk 2 putaran. Tapi ternyata nggak jadi. Karena ada obrolan dengan Prabowo. Karena sebelum keinginan putaran kedua itu mau melapor somasi ke MK ya waktu itu kalau tidak salah, ketemuan dulu kan? Iya. Jokowi dengan Prabowo. Ternyata nggak jadi. Lalu IKN, ternyata Prabowo juga tidak mau meneruskan IKN buru-buru. Bahkan IKN menurut Prabowo baru akan aktif tahun 2028. Artinya 4-5 tahun ke depan. Ini juga salah satu sikap presiden kita yang tidak setuju atau tidak sepaham dengan mantan presiden yang lalu. Lalu ada undang-undang umur dalam pilkada, undang-undang pilkada umur yang ingin, di mana mantan presiden Jokowi pengen banget batas calon gubernur dan wakil gubernur 30 tahun ternyata dibatalkan atau tidak disetujui. Artinya ini ada beberapa hal yang memang yang tidak sejalan. Nah, saya saat ini ingin mengulas soal itu tentunya dengan banyak hal-hal yang bisa menjadi hook ya dari obrolan kita hari ini bersama Bang Jimmy dan Boek. Silakan Bang Jimmy, keluarin semuanya Bang. Jangan ragu-ragu Bang, bahwa kita butuh obrolan ini untuk mencari solusi dari keterpurukan situasi bangsa kita. Silakan Bang. Makasih Mas Widi. Hari ini tanggal 21 Januari ya. Betul. Kemarin Trump dilantik. Yes. Dari pelantikan itu Trump langsung pidato Ya. tentang warna yang berbeda dari Biden. Ya. Nah, ini satu poin. Demikian juga kita tanggal 30 nanti, Yes. Januari kita akan memasuki 100 hari daripada kabinet Prabowo. Merah Putih. Ya. Kabinet Prabowo Gibran. Yes. Nah, dari 2 poin ini, Amerika
ada perubahan warna dari Demokrat ke Republik. Jelas terlihat dan ternyata Trump akan memulai sebuah perang baru. Perang tarif, yang kita sebut sebagai perang ekonomi. Agar Amerika itu bisa lebih efisien. Nanti sebagai the real presiden adalah Elon Musk. Nah, itu. Yes. Itu yang terjadi di Amerika. Jadi ada, katakanlah, ya kalau mau disebut Elon sebagai patriot efisiensi ya silakan, ya kan? Karena memang dia orang paling kaya di dunia. Nah, tapi kita kembali ke 100 hari Indonesia. Dan apa yang terjadi nanti menurut saya, Kompas kan mengatakan semua 80% positif kabinet ini, ya kan? Adanya toleransi, pro Palestina, ya, lalu ada pro UKM, kerakyatan dan sebagainya. Nah, kita nih Mas Widi bagian yang 20% aja. Nggak usah yang 80%. Itu udah banyak, Mas. Kita yang 20% aja. Yang sudah senang dengan kinerja. Tapi poinnya kan mencari patriot baru. Betul. Ini kalau lihat dari baretnya sih udah patriot mestinya itu presiden Bang. kita. Kalau lihat dari baretnya. Yes, betul. Ada apa ya? Dia harus ada berani. Itu rela berkorban, Bang. Patriot tuh. Berani, berhasil. Pokoknya 3B itu rumusnya baret merah. Nah, apakah akan berhasil? Dan bilang poin terakhir aja. Berhasil nggak ini kabinet ini? Nah, apakah dengan 100 hari itu kita udah bisa mengukur? Karena presiden pun menginginkan sampai 6 bulan baru dinilai. Jadi menurut saya Mas Widi, kita nggak usah nilai dulu, kita bagian 20% aja cukup. Betul. Nggak usah bagian 80% kayak Kompas. Kita bagian 20% yang ingin melihat sampai 6 bulan ke depan. Nah, apakah itu akan bertambah persentasenya menjadi positif atau akan berkurang? Gitu Mas Eko. Jadi saya nggak akan memberikan pandangan yang terlalu jauh mengenai kabinet darah putih ini. Tapi saya ingin kabinetnya khususnya ya di bidang tim ekonominya itu kalau mohon dengan sangat itu diperhatikan supaya bisa diganti karena mereka ini lebih satu bekas ketua partai, ada yang ketua partai di tim ekonomi kita ini. Padahal ini menurut saya sungguh sensitif. Jadi kalau bisa tim ekonomi itu betul-betul orang yang ahli, bukan orang politik. Itu usul saya terhadap kabinet Prabowo Gibran ini. Nah, Bang, kalau dinilai diganti, berarti memang orang-orang yang duduk di ekonomi, di bidang ekonomi ini juga harus tidak pro oligarki dong, harusnya dong. Iya, benar. Karena kan biar bagaimanapun, ya gara-gara oligarki jugalah yang bisa mereka sebagai agent merangkap. Yang menyumbang kerusakan mereka agent. Nah, agent daripada oligarki. Tuh. Boleh dibilang demikian adanya. Jadi itu fakta. Nah, sekarang artinya rent seeking, semua mencari keuntungan, garuk-garuk dari import. Nah, sekarang import dihabiskan, di stop nih. Nah, ini juga hal yang positif sebetulnya. Tapi kita lihat nanti 3 bulan ke depan ini. Apa yang terjadi? Sebelum ke Eko, saya masih tertarik soal Trump mau meninggalkan gerakan atau langkah Joe Biden kan? Iya. Mau ditinggalkan ada sama perang sekali. baru nanti. Iya, ditinggalkan sama sekali. Iya. Nah, kira-kira apakah ini juga yang akan terjadi sama Presiden Prabowo yang juga akan meninggalkan semua jejak langkah Mulyono nih Bang, kira-kira Bang? Apa harus begitu malah? Ya harus begitu. Malah harus begitu ya? Prabowo harus meninggalkan jejak langkah dari presiden sebelumnya. Dan ini normal.
Kalau keberlanjutan ya boleh sampai 100 hari. Tapi setelah 100 hari lebih bagus tinggalkan. Sehingga tidak ada 2 matahari. 3 matahari. Dan ini kalau menurut saya beri kesempatan kepada Prabowo untuk fokus dan berjalan atas ide dia, atas cita-cita dia. Yang kan dia udah terbenam ini 10 tahun, ya kan? Ya. Dan udah 15 tahun menderita, ya kan? Ya sekarang laksanakanlah, realisasikanlah cita-cita itu. Jangan lagi terpengaruh oleh rejim lama. Saya kira gitu, Mas Widi. Oke, kalau nilai patriotisme yang sudah melekat di sosok Presiden Prabowo ya, kalau mau diaplikasikan, dieksekusi di situasi saat ini, artinya banyak hal yang harus ditinggalkan, Bang. Bahkan di benar-benar zero masa-masa lalu nih. Kenapa? Karena kita tahu bahwa gara-gara nilai tidak patriotis, kita terpengaruh oleh orang lain, terpengaruh oleh oligarki, bahkan diatur, ya kan, bahkan disetir, akhirnya rusaklah nilai-nilai patriotisme yang sebenarnya dibutuhkan ya kok bener ya di bangsa kita. Nah, sosok patriotisme ini kalau saya mau tanya Eko Boek nih, di zaman Jawa di Jawa itu cenderung seperti siapa kok? Supaya kita bisa menganalogikan bahwa ini nih negara ini kan diperintah oleh orang Jawa. Coba kalau kita pakai budaya Jawa. Ya, sebenarnya kan nilai kesatriaan di Jawa itu kan sebelum agama-agama masuk sudah ada ya. Ya. Jadi waktu itu masyarakat Jawa kan kapitayan. Jadi dia percaya mikrokosmos, makrokosmos, terus Sang Hyang Tunggal lah. Kalau di Bali Sang Hyang Widiwase atau Sang Hyang Wenak lah bahasa Jawanya lah. Nah, kemudian di beberapa epok seperti Wayang Purwa, Ramayana, Mahabharata, terutama Mahabharata itu ada namanya ini ini bicara Mahabharata ya. Itu ada namanya sosok Bambang Wisanggeni dan Antasena. Nah, Bambang Wisanggeni itu kan lahir anaknya Arjuna, terus geni itu kan artinya api. Wisang itu kan semacam kayak beracun lah omongannya. Jadi dia tidak pernah memposisikan dirinya sebagai angkatan muda nih. Jadi mau dia angkatan tua, seniornya, bahkan dewa, atau apa, kalau dia bicara kebenaran dia bicara benar aja. Dia tidak keluar dari pakem yang dibangun oleh sistem politik. Sistem politik ini kan untuk memanipulasi policy. Bisa melalui norma yang disetting oleh elit ya. Nah, politik. Nah, kalau melihat ininya ke yang lebih umum itu Satrio Piningit. Nah, Satrio Piningit itu kan diharapkan sosok yang menguasai kebenaran dari jalur penciptanya dia lah. Nah, kalau orang Jawa, agama Nasrani, agama Yahudi, agama Islam, penciptanya siapa lah. Nah, seperti itu. Seperti waktu, jadi dia menguasai beberapa segi religi, moral, terus aspirasi masyarakat bawah. Makanya kan ada manunggaling Kawula Gusti, seperti yang diomong beberapa wali dulu. Sebenarnya sebelum zaman wali kan sudah ada empu-empu lain lah. Ini artinya harusnya penguasa ini harus memperhatikan apa yang menjadi tuntutan rakyat, aspirasi rakyat. Jadi misalkan ekonomi rakyat bagaimana, kemudian rakyat ketika ngurus birokrasi bagaimana, terus menuntut haknya misalkan tanahnya rakyat. Seperti ini kan yang kemarin baru-baru dilihat, nelayan nggak bisa melaut di pagar 30 km itu. Betul. Nah, itu kan sebenarnya sama kayak zaman Mataram itu ketika para rakyat ngadakan demo di alun-alun, duduk mohon ketemu dengan Sultan. Nah, seperti itu. Nah, kita juga harus melihat bahwa
strata politik ini juga harus, kita udah rusak 10 tahun ini nih. Jadi ketika Prabowo ingin menerapkan benar-benar ingin move on, dia benar-benar harus menghapus segala hal yang buruk di era Jokowi. Jadi mulailah seperti Bang Jess tadi ngomong, mulailah ambil asisten ajudan yang benar-benar eksaknya, benar-benar zaken, benar-benar dia menguasai itunya, cocok ya, tanpa melihat konsensus-konsensus politik. Dia kan dalam adat Jawa nih, pemimpin itu kan ibaratnya seperti Tuhan di muka bumi sebenarnya. Nah, makanya pemimpin itu kan kalau di Islam juga khalifah. Nah, dia yang punya hak, dia yang punya kuasa. Jangan lagi terlalu, apalagi sistem politik kita presidentil. Presiden harus jadi fokus utama, bukannya kita terbagi-bagi lagi ini ke parlemen, ntar partai ini ingin ini, partai ini ingin ini, partai ini. Nah, partai ini kita lihat partai ini ingin A, partai B pengen B, partai C pengen C. Kita lihat juga donatur partai tersebut kan oligarki. Nah, kalau Prabowo ingin menghapus itu semua, dia harus fokus. Fokus apa yang menjadi tuntutan rakyat, jadi aspirasi rakyat, ya harus berani Prabowo. Karena kita juga sebagai rakyat pasti akan mendukung Prabowo. Pasti itu. Bang, cocok nggak Bang? Satrio Piningit sebenarnya udah ada ya Bang ya? Udah ada. Harapannya dia jadi Satrio Piningit, betul ya? Harapan kita bahwa Pak Prabowo seorang yang nilai patriotismenya tinggi sekali, itu adalah jadi Satrio Piningit untuk membenahi kondisi bangsa kita yang sedang menyedihkan ya Bang. Kalau gue sih gini Mas Bidi, kalau saya sih ya, karena ini kan pengaruh oligarki, kamu selalu bilang gitu, besar sekali di belakang kekuasaan ini. Mereka yang mengendalikan. Nah, apakah tidak baik jika saat ini ke depan kaum intelektual itu diberi kesempatan? Jangan melihat dari sisi materialisme. Ya kan? Ini jadi, kalau menurut saya situasi ini orang udah gelap sama materi. Ya, udah head on. Jadi kehidupan ini sudah head on. Nah, inilah yang mau ditiru generasi muda. Padahal kalau kita mau jujur, kaum intelektual lah yang sanggup mengadakan perubahan di Indonesia. Nggak ada yang lain, Mas Widi. Yang buat kemerdekaan itu kaum intelektual. Nggak ada yang lain. Mana punya kita senjata? Mana punya kita apa-apa? Hanya yang ada satu buku, kedua penjara, ketiga ide. Kita nggak punya senjata, kita nggak punya uang ketika itu. Nah, ini sekarang kedepankanlah yang tadi patriotisme baru dengan intelektual yang sanggup melihat ke depan. Nah, saya mau kasih tahu lagi, zaman pencerahan Afklarafung. Iya, itu ada ide-ide, katakanlah di apa itu, ide tentang komedian ilahi dari Dante. Karena itu situasi gelap, Mas Eko, itu inferno. Inferno itu artinya neraka. Api neraka ini, inferno bahasa Italia itu. Nah, tahap selanjutnya adalah tahap yang disebut sebagai frutoisme, itu api penyucian. Jadi dari api neraka, si inferno ini berubah, ini kan drama ya, tulisan Dante. Tapi ini mempengaruhi Eropa. Dari api neraka, inferno, itu kayak di Los Angeles itu inferno tuh, kurang lebih gitulah. Berubah menjadi berubah menjadi, dari neraka berubah menjadi api penyucian. Setelah ada api penyucian, baru komedian ilahi ini, si Dante ini terbit yang ketiga, Paradiso. Paradiso itu paradise, surga. Jadi kalau kita mau memasuki tahapan penyucian, sekarang inilah belajar dari Dante, belajar dari pencerahan di Eropa. Kalau kita mau gitu, tapi kalau kita kembali ke masa gelap, dan masa gelap ini kita pertahankan,
tidak ada kesempatan untuk kaum intelektual, kaum patriot baru, ya kita nggak akan masuk ke tahap api penyucian. Ya. Kita masuk ke api kegelapan, inferno. Ya. Berarti kita garis bawahi dulu bahwa kalau kita tidak keluar dari jejak-jejak itu atau jejak-jejak masa lalu yang penuh dengan kegelapan, ya kita akan inferno, akan neraka, terjadi neraka. Artinya ya udah, kita sepakat, kita hapus jejak-jejak oligarki, jejak-jejak presiden masa lalu yang notabene memang sudah terkooptasi oleh oligarki. Tinggal kita percayakan kepada Presiden Prabowo yang kita anggap saat ini masyarakat berharap betul sama Presiden Prabowo sebagai seorang satria yang punya nilai patriotisme tinggi untuk mengubah kondisi bangsa kita. Karena apa? Memang satria pining itu kan ketemunya lama, Bang. Ya. Anggaplah Prabowo ini ketemunya sudah 15 tahun ya. Dia 15 tahun, 3 kali berturut-turut dia ikut pemilu, ya kan? Baru keempat ini dia bisa jadi presiden. Anggaplah dia adalah satrio piningit yang ditunggu-tunggu. Nah, untuk membahas ini memang Boek yang lebih paham. Tetapi, kalau kita merujuk sama situasi bangsa kita ini, saat ini ya, bahwa masyarakat itu sudah, kalau dulu masyarakat ke alun-alun, ngadu ya, kalau sekarang masyarakat bukan ke alun-alun, tapi ke sosial media, buat viral. Kita tahu bahwa beberapa hal yang viral, itu pasti Prabowo mencikapi. Sederhana, RI 36, ya RI 36 ya. Yang namanya RI 36 itu adalah mobil punyanya Raffi Ahmad, seorang artis. Yang sampai sekarang masih problemnya nggak kelar-kelar, tapi Prabowo minta Mensesnek ya, si siapa namanya Mayor Teddy untuk menegur misalnya gitu. Artinya Prabowo ternyata mendengarkan situasi yang sedang viral. Kemudian yang di Tangerang, Pagar viral, Bekasi viral, akhirnya Prabowo memerintahkan untuk mencabut. Ini anggaplah kita banyak hal-hal yang Prabowo ternyata mendengarkan, Bang. Ya kok ya. Dan diam-diam dia memerintahkan anak buahnya untuk membenahi. Tapi problemnya adalah di Kabinet Merah Putih masih banyak jejak-jejak masa lalu. Masih ada jejak-jejak hitam masa lalu yang menjadi PR Prabowo. Kalau Eko bilang kemarin, mudah-mudahan Prabowo sehat, biar bisa 5 tahun dia selesaikan, dia bisa bersihkan jejak-jejak malu, menghapus jejak-jejak masa lalu. Nah, kalau ngomong-ngomong keterpurukan, sebenarnya Indonesia itu negara kaya, cuma kekayaannya itu banyak sekali dikorup oleh orang-orang yang tidak punya pri kemanusiaan. Kenapa saya bilang tidak pri kemanusiaan? Karena koruptor itu adalah kategorinya adalah membunuh pelan-pelan masyarakat Indonesia gitu. Kalau harusnya kita bisa sejahtera, tapi karena banyak uang yang dikorup oleh orang-orang yang sudah sekarang ditangkap dan mau akan ditangkap, sehingga nilai kesejahteraan kita justru makin menjauh. Justru malah nilai korupsi Indonesia makin tinggi, ya kan? Makin menjadi negara yang terkorup di dunia misalnya, kan itu ngeri sekali. Nah, Bang Jimmy dan Boek mungkin bisa sharing kenapa Indonesia tidak memilih reformasi lagi. Jadi kalau di era reformasi dulu kita minta KPK itu benar-benar orang-orang yang independen misalnya gitu. Jadi Mas Widi, ada dua pandangan tadi. Satu yang ingin mempertahankan KPK. Nah, ada keinginan juga oleh pemerintahan sekarang untuk dia menjadi pusat untuk pengentasan kemiskinan ini. Jadi dia semua kasus korupsi by atau melalui KPK. Tapi ada lagi satu pandangan yang mengatakan lebih bagus KPK bubar. Gitu Mas Eko. Nah, tadi kembali Mas Widi ke Mas Eko sebagai angkatan 98. Nah, kalau saya kan jelas tuh sikapnya dari dulu bahwa memang yang terbaik bukan KPK plat merah.
Tapi katakanlah KPK merah putih Merah putih. yang independen terhadap kekuasaan. Jadi dia bebas. Sama seperti Bank Indonesia. Bank Indonesia itu bebas. Itu lembaga atau institusi yang bebas. Independen itu. Sehingga dia bisa mengolah keuangan dengan baik. Dan tidak terpengaruh oleh pemerintahan atau kekuasaan. Jadi BI itu fokus. Demikian juga adanya nanti KPK. Yang kita inginkan adalah KPK yang independen. Kembali ke seperti dulu zaman Mas Eko. Gimana kok? Iya, setuju saya. Dan artinya kan kita lihat selama ini KPK penuh dengan penggantian-penggantian orang yang sebenarnya tidak punya track record dalam pengentasan korupsi atau anti kolusi, anti nepotisme. Kita lihat contohnya kemarin Novel Baswedan disiram air keras, terus kemudian ada Firly masuk. Firly-nya sekarang masih DPO ya? Belum Nah, ditahan. belum ditahan. Ini kan sebuah sesuatu yang menjijikkan sebenarnya. Kalau saya melihat dari gerakan kita dulu di luar kampus, kemudian berubah jadi gerakan kemahasiswaan, 98, kita aspirasi masyarakat saat itu kan sudah jenuh. Ini kan sudah dari reformasi 26 tahun. KPK bukannya semakin independen, semakin superior, malah semakin ditumpuli taji-tajinya sama Jokowi. Karena ada kepentingan di situ. Iya, ada kepentingan. Nah, selama Jokowi menumpulkan KPK ini kan selama 10 tahun. Tapi semua elit partai diem semua. Nah, ini kita harus sadar gitu. Ternyata sesuatu yang viral diperhatikan oleh Prabowo kemarin. Pagar laut. Terus kemudian segala sesuatu skandal yang ada terjadi di masyarakat itu kan juga mampir ke HP-nya Prabowo, Megawati, terus ketua partai lainnya, siapalah. Nah, kok yang perhatian cuma Prabowo? Ini kan sebuah ini ya, dalam sosial budaya itu masyarakat nggak bisa ngomong melalui DPR, seringkali dihadang kepolisian, ke KPK yang mau melaporkan elit juga dihadang juga sama kepolisian juga. Akhirnya masyarakat curhat di medsos. Nah, kita kan sebagai pemerhati sosial budaya harus lihat itu. Ada sesuatu yang salah sekali di negara kita. Ini nggak jalan tapi makan duit rakyat. Semua institusi ini makan duit rakyat. KPK yang sudah diselewengkan oleh elit Jokowi, parlemen juga demikian makan duit rakyat, lembaga yudikatif juga demikian. Entah dari polisi kemudian masuk ke kejaksaan, direkayasa oleh kejaksaan, diadili, terus kemudian hakimnya lebih berpihak pada ekonomi kuat, yang rata-rata ya kasus koruptor hukumnya ringan, asal sopan, masyarakat bawah nenek-nenek nyuri singkong. Terus siapa nyuri kayu, hukumannya 6 tahun, 3,5 tahun, sampai ngemis-ngemis. Kan Masya Allah, kemarin ada lagi tuh, yang dana umroh dikorupsi, joget-joget. Padahal yang dikorupsi uangnya nangis-nangis, kasihan ibu-ibu. Nyuci piring, saya ngumpulin duit bertahun-tahun. Aduh, itu kan hati saya sedih banget itu. Kita sebagai yang reformasi dulu kok, reformasi jadi mainan elitis nih, gitu. Yang korban mahasiswa sama rakyat. No viral, no justice. No viral, no justice. Ini kalau zaman dulu kan orang ngumpul di mana? Zaman kerajaan dulu orang ngumpul di alun-alun. Alun-alun. Mogok makan, mogok bicara dan sebagainya. Sultannya tanya kenapa, ada apa. Dan kalau sultan sebagai sultan yang baik dan bijak, dia akan mendengarkan keluhan rakyat. Dan ketika keluhannya memang fakta, dia akan benahi. Benar Bang ya? Benar. Sekarang keluhan itu bukan di alun-alun, di sosmed. Dan ternyata Prabowo juga punya keinginan untuk mendengarkan keluhan rakyat dan sedikit demi sedikit mau untuk membenahi. Nah, fenomena ini mungkin saja akan juga terjadi kalau viralnya juga tentang KPK, ya benar kan Bang? Ya. Nah, itu juga permulaan baik dong Bang menurut saya untuk perubahan bangsa.
ya memang mau nggak mau nggak ada jalan lain. Jadi kalau suara rakyat ini disumbat, dia akan mencari jalan sendiri. Ada melalui jalan alam, ada melalui alun-alun, ada melalui viral, dan ada yang melalui amok. Oh iya benar. Benar. Nah sekarang amok itu akan juga bisa terjadi setiap saat. Nah kita lihat ini sekarang, apakah sampai seberapa besar viral ini bisa mempengaruhi. Kalau dia besar, akan terjadi amok. Karena hanya itulah alat komunikasi yang terbaik untuk saat ini. Tidak ada yang lain. Jadi kalau kita mau jujur, viral itu adalah yang terbaik untuk suara rakyat. Iya. Kalau suara elit, kamu udah nggak usah capek-capek. Itu dia penguasa mass media itu semua suara elit. Suara elit. Kamu nggak usah capek-capek kalau suara elit. Jadi kalau media memberitakan sesuatu, itu bukan suara rakyat. Suara elit. Suara elit ya. Justru yang Bang Jas ngomong, Vox Populi Vox Day-nya viral. Iya, benar. Vox Populi Vox Day. Iya. Jadi kita kembali lagi, suara rakyat adalah suara Tuhan. Iya. Tergantung siapa pemimpinnya. Kalau melihat 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo di akhir bulan ini, artinya ini adalah satu momentum buat Prabowo untuk membuktikan, betul kan Bang? Iya. Betulkah dia seorang pemimpin, sultan atau apapun namanya yang bijak? Ya itu sederhana yang tadi saya bilang. Ya. Kalau dia punya moto itu baret merah. Baret merah ya. Sebagai baret merah dia motonya itu, Mas Widi, 1, berani. Iya, 2, benar. Benar. Ya kan? 3, berhasil. Motonya baret merah itu. Jadi kalau baret merah ini mau berhasil, ya kan? Sebagai prajurit, buktikanlah keberhasilan itu melalui kebenaran, melalui keberanian. Itu poinnya. Kalau zaman gue dulu, Wid, teman-teman itu ada satu kata. Zaman Bang Jimmy dan zaman kita ada satu kata, lawan ya. Lawan. Ya kan? Dilanjutkan dengan sekalipun langit akan runtuh. Nah, itu bayangkanlah Mas Widi. Iya. Jadi apa kita dulu keberanian kita itu diukur dari situ. 1, kata lawan. 2, sekalipun langit runtuh. Akan runtuh. Pantang, mundur sekalipun langit runtuh. Ngeri ya. Jadi tangkaplah kita semua. Nah, kalau kita dulu ditangkap, ya kan? Ini ditangkap, gue ditangkap. Ya, sekarang silakan gantian. Jadi menurut kamu gimana? Coba kalau feeling kamu, kan ini kamu mesti dari sisi budaya. Seperti kalau dari sisi budaya gitu atau apa gitu. Sisi budaya kan Bang Jas ngomong Prabowo dari baret merah ya. Iya. Tadi kalau dari Jawa itu dari Wongso Satrio. Iya. Harusnya lebih berhasil daripada Wongso pengusaha. Kan ada Wongso Brahma, Wongso Satrio, pengusaha, kemudian rakyat jelata. Iya. Nah, Jokowi ini kan Wongso apa nggak jelas. Wongso tukang kibul berarti Jokowi kan. Udah jelas tukang kibul dia. SMK nggak ini, 11.000 triliun. Setiap dia mampir ini naik. Mampir ke laut, garam naik. Oh gitu. Ke sawah, harga beras naik. Mau swasembada pangan nggak swasembada. Aduh. Ini sebenarnya sangat sedih saya. 26 tahun reformasi diserahkan orang seperti Jokowi. Saya nggak habis pikir elit-elit parpol ini otaknya di mana ini. Nah, iya. Kita harus jujur aja lah, udahlah. Bullshit. Ya. Jadi, nah, Prabowo Wongso Satrio punya kapabilitas. Saya sebenarnya ngelihat di luar negeri itu ada semacam perasaan bangga kalau Prabowo ketemu sama elit-elit lain. Oh iya betul. Elit lain salaman, terus ini ngobrol, terus secara bahasa, secara keilmuan nyambung. Saya merasa nggak terhina sebagai rakyat Indonesia. Tapi kalau Jokowi, waduh terhina sekali saya. Iya. Saya benar-benar
Janganlah kita memilih pemimpin yang nggak punya kapabilitas seperti itu. Oke. Iya. Berarti kalau kita ngomongin tadi bahwa dia Wongso Satrio, berarti kita sepakat bahwa mudah-mudahan harapan masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia ini adalah ada di pundak si Satrio ini, si Mas Bowo ya kan, Mas Bowo. Sebagai presiden, dia mendapatkan mandat untuk membenahi situasi bangsa kita yang menurut Kompas justru sebelum-sebelumnya kan menurut Kompas kan juga Jokowi juga bagus ya di mata masyarakat. Artinya ternyata kita baru tahu Kalau bahwa Kompas semua bagus. oh semua bagus, Bang. Semua bagus. Nggak ada yang jelek dia. Nah, Kompas juga Litbang Kompas bilang bahwa Prabowo mendapatkan nilai 80% masyarakat suka dengan kinerjanya. Kita yang 20% tadi Bang ya. Kita 20% aja. Kenapa kita 20%? Karena kita masih menunggu Menunggu. sepak terjang 3 bulan. Karena Prabowo berjanji tunggu 6 bulan pertama. Iya. Dia akan evaluasi kabinet merah putih. Mudah-mudahan dalam rentang 6 bulan ini kelihatan semua mana jejak-jejak Mulyono yang masih tersisa dan dia akan perbaiki. Karena kalau enggak dia terseret, kalau enggak dia akan kembali lagi ke masa kegelapan. Harapan kita dia membawa kita ke masa pencerahan, terang benderang, bahkan mulai ada perbaikan secara ekonomi ya kan. Target ekonomi bisa naik, pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Tapi ada yang lemah lembut nih, Win. Lemah lembut. Iya, ada yang lemah lembut. Kalau tadi kan baret merah ini. Iya. Berani, benar, dan berhasil. Berhasil. Nah, ini ada yang lemah lembut, Mas Eko. Iya, Bapak. Ya kan? Keliling-keliling Indonesia. Wah, betul, sepakat. Oh iya, itu belum Mas dibahas. Gibran, Wapres. Nyicil. Ini dia bekerja tanpa suara. Iya, silent. Silent operation. Thailand. Ini kok menurut Mas Eko kan dari kemarin itu soal Gibran kamu lebih kenal, kamu kan lebih muda itu. Kalau saya ini kan Saya lebih Betul tua nggak? dari Gibran. kamu lebih tua dari Iya. Gibran. Nah ini dia kan keliling-keliling terus. Dan Mas Eko bilang tadi ini model kampanye ya. Iya, jadi Baik Jokowi Hmm. udah belusukan. Iya, Ini model belusukan Belusukan baru. juga, betul. Betul nggak? betul. Coba Mas Eko, saya mau denger juga nih. Iya. Kita juga jangan Betul lugu-lugu. nggak, Win? Iya, benar-benar. Kita sebagai rakyat juga udahlah, sudahi, jangan lugu-lugu banget rakyatnya udah pinter, nanti elitnya malah Enggak, Mas Eko, ini Iya. Gibran dulu gimana iya tuh? Gibran. Kan ini sama kayak belusukan Jokowi nih, masuk comberan, Iya. lubang got, terus kemudian ke sawah kayak itu. Nah, Gibran ini udah nyicil kampanye sebenarnya. Nah, ini makanya saya ngomong mudah-mudahan Prabowo sehat selama 5 tahun ini. Ya. Karena kan sebenarnya tugas Wapres apa ini keliling-keliling, ini kan sama yang dilakukan bapaknya. Seolah-olah kerja, padahal itu bukan kerja itu. Iya. Ya, tapi ya. Tertampang kampanye. Tapi kita, Nyicil kampanye, tapi gini. kalau kata Gimana, Saifullah. Gini, kalau memang ini kan pasangan ini kan kayak antitesis ya Bang ya. Iya, Satu gagah, iya. yang satu lemah lembut. Lemah lembut. Apakah ini sebuah pasangan yang cocok, ideal, atau justru menjadi sebuah antitesis? Antitesis artinya nanti Prabowo berlari, yang ini jalan di tempat, gitu, yang satu pasangannya. Nah, harapan Jadi ada itu kan guru kencing berdiri, berdiri, murid kencing berlari. berlari. Nah, Mestinya gitu ya. iya. Ini terbalik ya. Nah. Ini yang kencing melulu gua rasa. Nah, Gua nggak ngerti dah, Win. ini nih memang ini saya minta satu statement yang apa ya dari Bang Jimmy maupun Boek nih ya. Bahwa kita tahu bahwa harapan kita tetap di presiden karena memang sosok Indonesia itu ada di tangan presiden Mas Bowo. Gimana caranya Mas Bowo atau Prabowo Subianto bisa membawa atau memenuhi kepercayaan publik untuk membawa perubahan di bangsa kita. Kelihatannya publik juga sudah seperti tidak awas dengan gerakan Mas Gibran gitu kan. Kayaknya cuek Bang. Jadi pemberitaan Gibran ini nggak, kalau saya lihat ya, saya perhatian di media itu nggak terlalu besar. Kecuali media-media yang mungkin kelihatannya sudah pasang iklan mungkin ya, atau buzzer-buzzer ya. Tapi yang viral justru adalah hal-hal yang disikapi oleh
Presiden Prabowo. Nah, harapan saya bahwa udahlah kita nggak usah memperdulikan sesuatu gerakan yang sebenarnya copy paste dari masa lalu gitu. Justru kita pengen perubahan. Nah, target kita, fokus kita adalah perubahan. Siapa yang bisa membawa adalah tadi berani, benar, berhasil. Nah, kita fokus ke Presiden Prabowo. Yang lemah lembut gimana? Yang lemah lembut cuekin aja, Bang. Kalau menurut saya cuekin. Jadi harapan kita kan kalau kita kan selalu kan tadi berbicara politik of hope. Ya, tapi melihat ini namanya politik of hopeless. Betul nggak? Oh, plus iya. Betul nggak, Mas Widi? Sepakat, Pak. Iya. Benar dong. Kalau melihat Iya, politik benar. itu tentu harus yang dinamis, harus yang ada Betul. perubahan, harus membuat yang lebih baik, kan begitu. Benar. Dan Indonesia butuh yang begitu. Yang begitu. Butuh Mas yang Widi. tadi. Yang... Tapi kalau aliran stoik itu kita harus pesimis memang terhadap elit. Oh, gitu. Jadi nanti kita pesimis, kita lihat elit mana yang mau merangkul kita. Dalam artinya merangkul ketidakpuasan masyarakat, suara masyarakat. Prabowo mau itu. Iya. Jadi memang kita harus pesimis supaya kembali ke era demokrasi. Seperti yang kita kan dulu Betul. reformasi kan. Iya. Elit-elit itu kan sebenarnya cuman babunya rakyat, jongosnya rakyat harusnya. Bukannya kita menghamba kepada elit. Betul. Nah, kemudian Prabowo presidentil. Jangan terlalu, harus Prabowo yang jadi fokus. Nah, Gibran, ya sebenarnya entah kita secara ini harus berlanjut, harus diselidikin pendidikannya Gibran bagaimana. Bukan yang penting itu kan tadi. Oh, iya. Ini ada politik of hope. Hope. Sama hopeless. Penuh harapan. Kamu udah mau meriksa aja. Udah, ini hopeless lah gitu aja. Oke. Udah. Oke, Pusing amat. Logikers, kalau dibiarin terus nih makin panjang, apalagi ngomongin soal Mas Gibran. Nah, karena kita ngomongin tadi adalah bagaimana masa depan yang penuh harapan, tiba-tiba begitu ketemu sama satu lagi pasangannya yang diam-diam segala sesuatu kebiasaan lemah lembut, diam-diam, lemah lembut, diam-diam. Kan kebiasaan lama, Bang. Ya kan? Itu kan gitu kan, dari zaman orang tuanya kan diam-diam, begini, diam-diam, begitu. Ya kan, segalanya itu diam-diam. Nah, logika kita fokus. Pergunakan logika untuk mendengarkan, memahami obrolan kita di konten YouTube Logika Bicara. Karena tanpa logika kita bisa membabi buta. Tanpa logika kita pasti tidak akan bisa cerdas. Tanpa logika mungkin saja kita bisa jadi dungu seperti kata Rocky Gerung. Jangan lupa tetap stay tune di Logika Bicara di konten-konten berikutnya bersama Bang Jimmy dan Eko dengan konten atau materi-materi yang lebih update dan lebih aktual. Sampai jumpa, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jumpa lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.